Tapi kenyataannya lain sih. Sebenarnya Mbak Yohana menginginkan kebahagiaan, tapi yang terjadi bukan kebahagiaan, melainkan penderitaan. Karena berjalan seiringnya waktu, suami Mbak Yohana ini jarang pulang. Dan kalau pulang, dia dalam keadaan mabuk ya. Kembali lagi di channel YouTube ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Di konten kali ini aku kedatangan narasumber dari Semarang yang bernama Mbak Lita. Memang sih rumah yang dulu ditempati Mbak Yohana sama suaminya itu memang rumah mereka berdua. Tapi apa boleh buat, karena Mbak Yohana bersalah kan, akhirnya Mbak Yohana nggak punya hak di situ ya. Dan Mbak Yohana akhirnya pulang ke rumah ibunya. Di rumah Mbak Yohana dinasehatin sama ibunya kalau Mbak Yohana dikasih tanah gitu ya, agar dibuat rumah gitu. Akhirnya Mbak Yohana kan berembuk sama suaminya, dan mereka akhirnya membuat rumah. Rumah itu berdiri di pertengahan persawahan gitu. Karena memang itu punyanya ibunya kan sawah gitu ya, terus disuruh buat rumah gitu. Rumah mereka terpencil dari warga dan mereka hidup di pertengahan sawah. Mbak Yohana kan merasa kalau hidup mandiri gitu kan akan tenang gitu ya. Tapi kenyataannya lain sih. Sebenarnya Mbak Yohana menginginkan kebahagiaan, tapi yang terjadi bukan kebahagiaan, melainkan penderitaan. Karena berjalan seiringnya waktu, suami Mbak Yohana ini jarang pulang. Dan kalau pulang, dia dalam keadaan mabuk ya. Waktu itu Mbak Yohana pengen punya anak, karena siapa tahu kalau punya anak itu suaminya bisa hidup lebih ke jalannya gitu ya, bisa hidup yang benar gitu. Akhirnya Mbak Yohana mempunyai anak dengan suami yang kedua ini, yaitu Aldi. Dia dikaruniai seorang anak cowok lagi yang bernama Ferdi. Ferdi ini lahir di rumah barunya di pertengahan sawah tadi ya. Tapi waktu Ferdi masih kecil ini, Mbak Yohana sangat begitu menderita. Dia kan nggak kerja, suaminya jarang pulang, jarang dikasih uang. Kalau pulang dalam keadaan mabuk, nggak bawa uang. Mbak Yohana itu sering nangis gitu dan mengadukan masalahnya ke ibunya gitu. Tapi ibunya kan jawab, itu kan pilihan kamu sendiri gitu. Berjalannya waktu, akhirnya anak pertama Mbak Yohana, yaitu si Nino, itu merasa nggak nyaman di situ. Dia minta pulang ke tempat ayahnya ya. Dia minta pulang ke tempat ayahnya yang dulu. Akhirnya si Nino kembali ke tempat ayahnya yang dulu karena Nino itu merasa nggak nyaman di situ. Dan Mbak Yohana juga memperbolehkan, soalnya Mbak Yohana sendiri secara lahir batin juga kekurangan sih. Dan itu secara ekonomi terutama ya, itu sangat kekurangan banget gitu. Dan waktu itu Mbak Yohana udah merasa curiga sih sama suaminya. Lama-lama Mbak Yohana kan pengen mengetahui keberadaan suaminya ya, karena waktu itu kan Mbak Yohana merasa tidak wajar. Tiap kali lebaran itu selalu ada jadwal nyopir travel gitu ya.
Jadi tiap lebaran, beberapa kali lebaran itu suaminya Mbak Yohana nggak pernah di rumah. Beberapa hari ya, selama 1 sampai 2 minggu itu nggak pulang. Tiap kali lebaran itu ya. Itu tadi ya guys cerita dari Mbak Lita, dan tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bye.